Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kurniawan dari kelas 4, nomor absen 35. Pertama-tama saya awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen, sulfur, karbon, air, dan daur fosfor. Yang pertama, daur biokimia. Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan juga lingkungannya atau abiotik seperti tanah dan juga air. Nah, daur biogeokimia ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem itu tergantung pada pengulangan yang terjadi pada unsur-unsur kimia tertentu. Daur biogeokimia ini meliputi karbon, nitrogen, air, sulfur, dan fosfor. Nah, kita akan membahas satu persatu dari daur karbon dulu. Oksigen karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh makhluk hidup pasti mengandung karbon. Karbon ini bergabung dengan nitrogen dan juga oksigen. Nah, daun karbon itu dimulai dari fiksasi senyawa karbon dioksida di udara oleh tumbuhan atau organisme autotrof lainnya melalui proses fotosintesis. Dengan proses ini, senyawa karbon dioksida akan diubah salah satunya menjadi oksigen yang akan dilepas ke udara. Nah, oksigen ini akan dibutuhkan oleh hewan dan juga manusia untuk kebutuhan proses respirasi. Ini manusia dan hewan akan menghirup oksigen serta akan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa hasil dari metabolisme tubuhnya. Nah, karbon dioksida ini akan dibutuhkan kembali oleh organisme autotrof sebagai bahan untuk proses fotosintesisnya. Nah, ini juga yang dinamakan sebagai daur oksigen atau daur karbon manusia dan hewan. Juga dihasilkan dari organisme yang telah mati seperti tumbuhan, hewan yang telah mati seiring berjalannya waktu akan diubah menjadi bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi. Nah, bahan bakar ini akan digunakan untuk aktivitas manusia seperti kegiatan pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida ke udara, asap pembakaran kayu dan aktivitas gunung berapi juga akan menghasilkan karbon dioksida di udara. Nah, sekarang kita akan ke daur nitrogen. Daur nitrogen ini merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer terbesar, yaitu 80%. Nah, nitrogen ini merupakan penyusun senyawa organik, khususnya pada protein. Nah, meskipun ketersediaan nitrogen itu melimpah di udara, hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil nitrogen dari udara, kecuali beberapa jenis tumbuhan polong-polongan. Mereka dapat mengambil nitrogen dari udara karena bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota seperti bakteri dan juga cyanibacteria. Bakteria ini akan mengikat nitrogen dan akan mengubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium ini juga akan dihasilkan oleh jamur dan juga bakteri pengurai yang menguraikan organisme yang telah mati. Namun ini akan diserap menjadi nitrit. Nitrit ini akan direduksikan oleh bakteri kemosintesis dan derifikasi menjadi gas nitrogen dan dilepas ke udara kembali. Selanjutnya adalah daur sulfur. Seperti halnya nitrogen sulfur atau belerang ini adalah satu penyusun protein di alam. Belerang itu terkadang ada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ini yang ada di udara terutama itu berasal dari gunung Merapi dan pembakaran bahan bakar minyak fosil di udara. Sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen juga air membentuk asam larutan dalam bentuk ion sulfat.
bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, ion sulfat yang ada di dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk menyintesis protein. Kemudian unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan atau proses memakan dan juga dimakan. Nah, ketika tumbuhan, hewan, dan manusia mati, bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksikan ion-ion sulfat dan melepaskan nitrogen sulfida yang berbau busuk serta beracun ke udara. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lama dengan melibatkan 5 tahapan. Fosfor adalah unsur yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa dalam air, tanah, dan sedimen. Fosfor merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman dan juga hewan. Fosfor memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan merupakan komponen kunci dari molekul yang menyimpan energi seperti adenosine trifosfate atau bisa disingkat ATP, dan juga deoksiribonukleik acid atau bisa disingkat DNA dan lipid. Berikut ini artikel pembahasan siklus fosfor yang akan dijelaskan secara lengkap. 1. Pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagai fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dalam waktu ke waktu. Yang kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan setelah fosfat berada di dalam tanah. Kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga kemudian untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Dan yang ketiga, ketika kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer, fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan juga ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Dan yang keempat, bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Dan yang kelima, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff atau aliran permukaan, infiltrasi, intersepsi, dan perkolasi. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Dan transpirasi, penguapan yang terjadi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Evapotranspirasi. Apa itu evapotranspirasi? Evapotranspirasi adalah suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Kondensasi. Kondensasi adalah air yang telah menguap berubah menjadi awan. Adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya atau dikatakan awan di langit menyebar. Presipitasi. Presipitasi adalah proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es. Berwujud peristiwa hujan. Runoff aliran permukaan. Runoff atau aliran permukaan adalah air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir ke permukaan secara horizontal. Infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang telah turun akan meresap ke tanah bergerak secara vertikal. Intersepsi. Air hujan yang telah turun akan bergerak ke bagian pohon atau daun ranting
batang sampai akar dan masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir, perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal. Nah, demikian penjelasan saya mengenai biogeokimia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.